Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Nova Yolanda dari Prodi Keperawatan 1A akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Mengapa disebut endokrin? Endokrin disebut juga hormon, karena hasil sekresinya tidak dibuang keluar tubuh, tetapi masuk ke dalam aliran darah. Sedangkan eksokrin hasil sekresinya dibuang keluar tubuh, seperti kelenjar ludah, keringat, dan urin. Lebih kurang 50 hormon merupakan produk sel dari sistem endokrin. Secara kimiawi, hormon dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama, hormon steroid, kemudian hormon peptida, dan hormon derivat asam amino. Kelenjar apa saja sih yang dapat menghasilkan hormon? Yang pertama ada hipofisa, kemudian tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, lambung atau gaster, duodenum atau usus halus, ovarium, testis, timus, dan pineal. Ini letak kelenjar-kelenjarnya. Hipofisis, letaknya di dalam sela tursika dari tulang sfenoid, menghasilkan 9 hormon. Ada 2 bagian besar, yaitu neurohipofisis dan adenohipofisis. Neurohipofisis, ada 2 jenis hormon, yaitu ADH dan oksitosin. Kedua hormon tersebut dihasilkan oleh hipotalamus. ADH berfungsi sebagai pengatur urin yang bisa mempengaruhi keseimbangan cairan, sedangkan oksitosin berfungsi merangsang kontraksi uterus dan mengawali partus. Adenohipofisis. Yang pertama ada GH atau growth hormone, yaitu merangsang pertumbuhan khususnya tulang dan otot. Kemudian TSH, merangsang atau menghasilkan hormon tiroid. Kemudian ACTH, merangsang glukokortikoid dan androgen. Kemudian FSH, pada wanita merangsang maturasi telur dalam folikel dan produksi estrogen. Kemudian pada pria merangsang spermatogenesis. Kemudian ada LH, pada wanita memicu ovulasi dan merangsang produksi estrogen dan progesteron oleh ovarium. Sedangkan pada pria merangsang produksi testosteron. Kemudian ada prolaktin, jaringan kelenjar mamae dan melancarkan laktasi. Ini kelenjar hipofisi. Kemudian ada kelenjar tiroid. Pertama, tiroksin. Untuk metabolisme tubuh, baik metabolisme KH, protein, maupun lipid. Kemudian, kalsitonin merupakan bahan baku pembentukan paratormon yang juga disekresikan oleh kelenjar paratiroid. Berfungsi untuk mengatur kadar kalsium dalam darah. Kemudian, liotironin merupakan bahan baku tiroksin dengan syarat harus ada ion iodium. Kelenjar paratiroid. Pertama, menempel pada kelenjar tiroid sebanyak 2 pasang, sepasang pada bagian atas dan sepasang pada bagian bawah, menghasilkan paratormon atau hormon paratiroid yang berfungsi mengatur kadar kalsium dalam darah. Kemudian, kalsium dibutuhkan oleh tubuh dalam proses mempercepat pembekuan darah apabila terdapat luka. Kemudian, dalam proses pembentukan dan memperkuat tulang dan gigi. Ini letak kelenjar paratiroid. Kelenjar adrenal. Disebut kelenjar adrenal suprarenalis. Ada bagian korteks atau tepi dan medula atau tengah. Bagian korteks mempunyai 3 bagian besar, yaitu glukokortikoid, mineral okortikoid,
dan gonoda kortikoid. Bagian medula atau tengah, adrenalin dan epinefrin serta derivatnya yaitu noradrenalin dan norepinefrin. Dilatasi atau pelebaran pembuluh darah koronaria jantung. Dilatasi pembuluh darah dan otot bronkiolus agar respirasi berjalan normal. Kontriksi atau penyempitan pembuluh darah pada daerah muka, terutama pada kita dipermalukan, akibat lainnya terjadi hipertensi atau tekanan darah tinggi. Menghasilkan gula dari glikogen otot. Ini letak kelenjar adrenal. Kelenjar pankreas terletak antara gaster dan duodenum. Panjangnya kira-kira 12,5 cm dan tebalnya sekitar 2,5 cm. Ini letak pankreas. Kelenjar lambung atau gaster menghasilkan gastrin, membantu dalam proses gerak peristaltik yang teratur sehingga makanan di antara lambung mulai dari esofagus, kardia lambung, fundus lambung, dan pyrolus lambung. Membentuk makanan yang padat menjadi lunak atau dalam bentuk cair sehingga mudah dicerna oleh intestinum tenum atau usus halus. Kelenjar duodenum menghasilkan sekretin, membantu dalam proses gerak peristaltik dalam usus halus mulai dari duodenum, jejunum, kemudian ke ileum, kemudian ke usus kasar atau besar. Mempercepat pengantaran nutrisi ke jaringan dan sel-sel setelah dalam bentuk hime. Kelenjar timus menghasilkan timosin, berfungsi untuk kekebalan tubuh manusia. Kekebalan tubuh ada dua macam loh. Yang pertama, kekebalan seluler, yaitu kekebalan yang diberikan pada saat kita dalam kandungan ibu. Ibu makan protein atau disuntik, akan terbentuk antibodi yang akan diberikan ke anak sehingga anak menjadi kebal. Kemudian kekebalan humoral, yaitu kekebalan yang diberikan setelah anak lahir melalui vaksinasi atau imunisasi. Kemudian ada kelenjar ovarium, menghasilkan estrogen dan progesteron. Estrogen berfungsi untuk mematangkan telur dalam folikel, kemudian mengembangkan payudara secara maksimal. Tanda seks sekunder pada wanita, menstimulasi pertemuan ovum dengan sel sperma pada saluran telur. Progesteron berfungsi mempertahankan ketebalan dinding rahim sehingga bila terjadi pertemuan ovum dengan sel sperma akan diimplantasikan. Menghambat pertemuan ovum dengan sel sperma bila melebihi kapasitas yang seharusnya. Kemudian ada kelenjar testis, menghasilkan hormon testosteron. Setiap 3 tubulus seminiferus dalam testis ketemu akan menghasilkan hormon testosteron, meningkatkan hasrat libido pada pria. Sebagai tanda seks sekunder pria, yaitu suaranya akan berat, tumbuh jakun, bahu melebar, pinggangnya tetap ramping. Ini kelenjar testis. Kemudian ada kelenjar pineal, menghasilkan melatonin, memudahkan tidur pada saat disorientasi tempat dan waktu. Sedangkan fungsi endroniknya belum jelas. Sekian, terima kasih.